karya Ahmad Fuadi, salah satu penulis nasional, alumni Pondok Modern Gontor, dan pernah mendapatkan beasiswa S2 di Amerika. Syafi'i, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hababi sekalian, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung bagi yang baru bergabung di channel ini, yaitu Hababi Channel. Dalam video kali ini, kami akan mengetengahkan tentang mahfudhat, jimatnya para santri. Apa itu mahfudhat? Apakah itu semacam ilmu terbang, ilmu menghilang, atau ilmu berjalan di atas air? Nah, penasaran kan teman-teman? Simak terus video kami sampai tuntas ya, biar kalian tidak gagal paham. Oke teman-teman? Baik, teman-teman, pasti kalian pernah dengar kata-kata pendek namun penuh arti yang pernah viral beberapa tahun belakangan ini. Terutama setelah terbitnya novel bestseller berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, salah satu penulis nasional, alumni Pondok Modern Gontor, dan pernah mendapatkan beasiswa S2 di Amerika. Novel ini juga pernah diangkat dalam sebuah film layar lebar dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para penggemar film tanah air kita ini. Apalagi film ini memberikan inspirasi dan teladan terhadap generasi dalam meraih cita-cita dan juga sebagai dukungan terhadap dunia pendidikan di tanah air kita. Salah satu kata yang viral dalam film tersebut dan merupakan bagian dari pelajaran mahfudhat yaitu kata manjadda wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka pasti ia berhasil. Nah, pasti teman-teman masih ingat kan dengan kata-kata ini? Viral karena kata-katanya simple namun penuh hikmah dan menjadi penyemangat dalam hidup kita, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani atau berjuang mewujudkan sebuah cita-cita. Nah, kata ini kerap dikutip dalam banyak status media sosial, di Facebook, kemudian di Instagram, dan seterusnya, Twitter, bahkan ada juga ditulis di belakang kaca mobil dan bahkan di belakang truk. Ya, menarik ya teman-teman, kata ini bisa mengalirkan energi positif bagi yang membacanya. Teman-teman, dalam mahfudhat sendiri ada banyak sekali kata-kata penuh hikmah seperti di atas. Bahkan kurang lebih ada 1000 nasihat. Ada yang pendek, ada yang panjang seperti bait syair, dan ada pula ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, meskipun tidak dituliskan nama suratnya ataupun tidak disebutkan takhrij riwayat hadisnya. Contoh pepatah pendek tentang kesabaran misalnya, man sabara dhafira, barang siapa bersabar maka beruntunglah ia. Juga pepatah dalam sikap disiplin dan menghargai waktu seperti al-waqtu athmanu minadz zahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Lalu pepatah dalam menuntut ilmu, contohnya adalah at-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Atau utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Atau seperti utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Dan masih banyak lagi. Nanti insya Allah kita akan sampaikan juga beberapa kata-kata bijak daripada mahfudhat yang terdiri dari beberapa bait yang disampaikan oleh tokoh-tokoh besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Asy-Syafi'i, para pemimpin, cendekiawan, dan yang lainnya. Nah teman-teman, dari penjelasan ini tentu sudah ada sedikit gambaran kan tentang apa sih itu mahfudhat. Jadi bukan ilmu terbang ya, atau ilmu menghilang, tapi justru bahkan lebih sakti dari itu,
Karena mahfudhat adalah ilmu yang membuat santri berjiwa besar, memiliki sifat ikhlas, sabar, tekun, sederhana, dan suatu saat nanti kelak mereka akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Tapi apa sih sebenarnya mahfudhat itu? Mungkin kita masih penasaran. Oke, mari kita langsung bongkar saja ya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan mahfudhat itu. Jadi, secara bahasa, sebagaimana dalam Kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwa mahfudhat itu berasal dari akar kata hafidho yahfadhu, yang artinya adalah menghafal. Nah, dalam kamus itu dijelaskan bahwa mahfudhat adalah ma yuhfadhu minasy-syi'ri wan nasr, yang berarti mahfudhat adalah kalimat-kalimat yang dihafal dari bait syair ataupun pepatah dan kata-kata bijak. Dinamakan mahfudhat karena memang untayan-untayan kalimat itu mengandung pesan-pesan moral, pesan-pesan yang bijak dan penuh hikmah yang wajib diketahui dan dihafal oleh para santri dan para penuntut ilmu lainnya. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, bolehlah kita mengartikan mahfudhat itu sebagai peribahasa, pepatah, atau kata-kata bijak. Nah teman-teman, di dunia pesantren sendiri, sebetulnya mahfudhat menjadi sebuah disiplin ilmu yang diajarkan untuk memperkenalkan para santri dengan kata mutiara, gaya bahasa, dan susunan-susunan kalimat atau uslub bahasa Arab yang indah kepada para santri, seraya memberikan nutrisi yang bermutu dan motivasi untuk jiwa mereka. Para santri dituntut untuk menghafal kalimat-kalimat yang tersusun dalam mahfudhat itu, sekaligus tentunya untuk memahami artinya juga. Nah, setelah hafal dan paham artinya, entry-entry dalam mahfudhat ini diharapkan dapat menyuntikkan energi positif kepada jiwa para santri, selain sebagai bekal dakwah ketika mereka terjun di masyarakat kelak. Proses menghafal yang sebelumnya terasa seperti siksaan menjadi proses afirmasi yang positif, sehingga menimbulkan energi yang sangat besar pengaruhnya. Salah satu contoh kalimat yang sampai saat ini masih menarik, yaitu soal keberanian, adalah ungkapan Thariq bin Ziyad, seorang jenderal pada zaman dinasti Umayyah yang memimpin pasukan Islam ketika menaklukkan wilayah Andalusia yang meliputi beberapa negara, antara lain Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya, di mana peristiwa ini terjadi pada tahun 711 Masehi. Untuk memotivasi pasukannya, setelah membakar kapal-kapal perangnya sendiri, ia secara lantang berkata, "Al-bahru min waraikum, wal aduwu amamakum, ainal mafar." Yang artinya, laut di belakang kalian dan musuh di depan kalian, mau kemana kalian akan pergi? Wah, luar biasa. Ungkapannya dengan suara lantang di hadapan para pasukan kaum muslimin. Kata-kata ini menjadi penyemangat seluruh pasukan, sehingga bagi mereka seolah tidak ada lagi jalan kecuali bertempur habis-habisan untuk memenangkan pertempuran atau mati syahid dalam keadaan jihad fisabilillah. Untayan kalimat dalam mahfudhat, selain iramanya yang enak didengar, maknanya pun sangat dalam. Pepatah seperti man jadda wajada merupakan pepatah pertama dalam mahfudhat yang diterima oleh setiap santri di pesantren, sehingga pepatah ini lebih viral dibandingkan dengan yang lainnya. Pepatah ini akan terus terngiang hingga mereka lulus, bahkan hingga tua nanti. Sebagaimana Ahmad Fuadi yang walaupun telah berkeliling dunia dan mendapatkan S2 di Amerika, masih ingat dan bahkan memasukkan pepatah itu dalam novelnya. Nah teman-teman, di beberapa pesantren yang mengadopsi sistem pondok modern atau KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islami, seperti halnya pondok modern Gontor, mahfudhat menjadi pelajaran penting, dipelajari dari kelas 1 hingga kelas 5.
Kemudian di Pondok Darussalam Garut, salah satu pondok alumni Gontor terbesar di Jawa Barat misalnya, mahfudhot bahkan diajarkan langsung oleh Bapak pimpinan. Saat itu kami diajarkan langsung oleh almarhum Bapak Kiai Haji Asep Solahuddin Mu'ti. Oleh karena itu pelajaran ini menjadi pelajaran favorit bagi para santri. Saat kelas 1, kami belajar di kediaman beliau di Darul Aitam dengan pemandangan pesawahan dan pegunungan yang indah khas pedesaan. Lalu ada juga beberapa saung-saung, kolam ikan koki, ikan mas, yang juga ada air mancurnya. Nah, selain mendapat pelajaran dan motivasi dari Bapak Kiai, kami juga mendapatkan hiburan gratis dengan pemandangan alam yang sangat indah. Setiap santri menghafalkan satu demi satu pepatah Arab tersebut plus dengan artinya, terutama saat-saat menghadapi ujian. Saat itu, kami menghafal di berbagai tempat, di tepi sawah, dekat kolam, di masjid, di kamar, bahkan sambil antri masuk toilet. Maklum, waktu itu toilet di pondok memang masih sedikit, sehingga untuk mandi atau yang lainnya harus rela antri terlebih dahulu. Kami memanfaatkan waktu antri itu dengan menghafalkan berbagai mata pelajaran, yang salah satunya adalah pelajaran mahfudhot. Nah, teman-teman, mungkin ada yang penasaran, dari mana sajakah sumber-sumber pepatah dan bait-bait syair dalam mahfudhot itu? Di sini ada beberapa sumber, antara lain yang pertama adalah Al-Quran, walaupun memang jumlahnya tidak banyak dan biasanya ayatnya masuk dalam sebuah untaian syair atau pepatah. Kemudian yang kedua adalah hadis. Sama halnya dengan Al-Quran, hadis yang dimuat juga tidak disertai dengan takhrij riwayahnya. Kemudian yang ketiga, kata-kata atau syair para ulama, para pemimpin, cendekia dan para tokoh lainnya. Yang keempat, kata-kata atau syair-syair yang penuh makna yang belum diketahui secara pasti dari mana sumbernya. Dan yang kelima, ya silahkan teman-teman untuk menambahkannya di kolom komentar. Barangkali ada yang mau menambahkan, ya silahkan ditambahkan. Sebagai catatan, karena pelajaran ini fokus pada pepatah dan motivasinya, jadi mahfudhot tidak secara lengkap menyertakan sumbernya teman-teman, apalagi menyertakan takhrij dan tarjih hadisnya seperti status sahih dan dhaifnya. Dan toh terkait pembahasan khusus mengenai hal itu nanti juga bisa dipelajari di pelajaran takhrij dan mustalah hadis untuk para santri. Adapun mahfudhot sebenarnya dia lebih fokus kepada substansi hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari redaksi dan matannya. Ingat ya teman-teman, matan bukan mantan. Baik, selanjutnya, sekalipun demikian, untuk beberapa syair memang disertakan secara lengkap nama tokoh, bahkan lengkap dengan tahun wafatnya, seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Ali dan seterusnya. Lalu pelajaran apa saja sih yang dapat kita dapatkan dari mahfudhot ini? Nah teman-teman, ada beberapa manfaat yang sangat penting terkhusus bagi para santri dalam mempelajari mahfudhot. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan santri dengan adab-adab, akhlak, dan sifat-sifat mulia yang harus dimiliki setiap orang, khususnya para santri, sebagai para pencari ilmu. Yang kedua, motivasi untuk selalu optimis dan memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, mengenal prinsip-prinsip dan nasihat para ulama dan para tokoh-tokoh besar. Yang keempat, mengenalkan kepada para santri bahasa Arab yang fasih dan penuh makna, sekaligus menambah perbendaharaan kata bahasa Arab bagi mereka. Yang kelima, struktur atau pola kalimat dalam mahfudhot itu bisa menjadi contoh atau dimodifikasi dalam menyusun kalimat untuk latihan bahasa Arab, baik untuk latihan berbicara atau speaking, atau latihan menulis Arab, imla atau kitabatul Arab. Nah, kemudian yang keenam, tentunya sebagai bekal untuk para santri, sebagai modal dalam menyampaikan dakwah di masyarakat kelak. Bagi yang ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kemudian selain santri, mungkin ada pertanyaan,
apakah masyarakat di luar sana juga dapat mendapatkan pelajaran mahfudhat? Atau paling tidak, dapatkah mereka membaca pepatah-pepatah dalam mahfudhat? Nah, jawabannya adalah secara khusus untuk belajar mahfudhat, untuk yang di luar lingkungan pesantren sepertinya memang masih jarang ya teman-teman. Maksudnya, jarang sekali majelis yang secara khusus mengajarkan mahfudhat, kecuali mungkin hanya selintas-selintas saja terbahas oleh para asatidz atau para guru dalam pelajaran atau ceramah mereka. Nah, di pesantren sendiri bahkan pelajaran mahfudhat waktu itu ya mungkin entah ya kalau sekarang teman-teman, termasuk pelajaran yang tidak disediakan buku diktatnya secara khusus, melainkan langsung diucapkan, diterangkan, dan ditulis oleh guru di papan tulis. Lalu para santri mengikuti dan menulis di buku tulisnya masing-masing. Kemudian mereka diwajibkan untuk menghafalnya. Lalu para guru dari mana menuliskannya? Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Beliau-beliau ini menuliskan dari hafalannya dan dari dokumen pribadinya masing-masing, berupa tulisan tangan saat beliau-beliau ini mondok puluhan tahun yang lalu, yang diterima langsung dari para guru mereka. Masya Allah. Nah, bagi yang belum pernah mondok, apakah masih bisa mendapatkan mahfudhat secara khusus? Jawabannya bisa. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, saat ini pelajaran mahfudhat telah banyak yang menyusunnya menjadi sebuah buku yang diterbitkan di beberapa penerbit. Salah satunya adalah buku Al-Mahfudhat yang diterbitkan oleh penerbit Rene Islam, di mana buku ini terdiri dari 378 halaman, tetapi cukup minimalis dengan ukuran sekitar 13 x 19 cm. Isi buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama memuat ribuan entry mahfudhat yang disusun secara alfabetis. Bagian kedua berisi ratusan entry mahfudhat dari ayat Al-Quran dan hadis dan bait-bait hikmah yang disusun secara tematik. Dan bagian yang ketiga berisi ratusan entry mahfudhat dari nasihat-nasihat para ulama dan syair para pujangga yang disusun sesuai nama tokohnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran sama buku ini, baik untuk koleksi pribadi atau buat para santri di pesantren, nah bisa langsung memesan buku ini melalui bookstore kami ya teman-teman. Alamat dan nomor kontak silahkan cek di deskripsi dan di kolom komentar yang telah kami pin. Nah, oke teman-teman, siapa tahu ini menjadi solusi buat para santri dan terutama bagi masyarakat yang tidak pernah mondok, namun penasaran ingin mengetahui banyak tentang pepatah-pepatah Arab yang terdapat dalam pelajaran mahfudhat. Oke, langsung dicek and recheck aja ya teman-teman di deskripsi dan di kolom komentar. Oke, sebelum diakhiri, berikut ini kami sertakan beberapa pepatah dalam mahfudhat dari beberapa tokoh penting yang maknanya cukup dalam dan mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian. Salah satunya tentang kesabaran. Contoh adalah as-sabru, yaitu kesabaran. As-sabru kas-sabiri murrun fi madhaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti sobir atau sejenis tanaman obat yang rasanya pahit, akan tetapi hasil yang didapatkan setelahnya lebih manis daripada madu. Kun haliman idza bulita bighaidhin wa saburan idza atatkam musibah. Jadilah penyantun jika engkau diuji dengan sebuah kemarahan, dan jadilah penyabar jika engkau didatangi oleh sebuah musibah. Kemudian ada juga nasihat dari Imam Syafi'i saat beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Qala al-Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lin 'asi. Imam Syafi'i berkata, aku mengadukan keluhanku kepada Imam Waqi tentang kesulitanku dalam belajar. Lalu beliau membimbingku supaya meninggalkan maksiat. Ia memberitahukanku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Kemudian selanjutnya adalah nasihat Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Hai anakku, jagalah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara lainnya. Kau tidak akan pernah tersesat selama kau berpegang teguh kepadanya. Sebaik-baiknya kekayaan adalah akal. Seburuk-buruknya kemiskinan adalah kebodohan. Sehina-hinanya orang adalah orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Dan sebaik-baik amal soleh adalah akhlak mulia. Hai anakku, jauhilah orang bodoh, karena dia ingin memanfaatkan dan membahayakanmu. Jauhilah orang bakhil, karena dia akan menjauhimu di saat kau sangat membutuhkannya. Jauhilah pelaku maksiat, karena dia akan menjualmu dengan harga yang murah. Dan jauhilah pembohong, karena dia laksana fata morgana, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari kami tentang mahfudhot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. See you again in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.